Good day everyone, Asyira Manam Independence, A.K. Julian balik lagi sama gue pastinya di berita yang ngaco ya, nggak mungkin dong. Jadi gini loh, gue sebenarnya pengen banget bikin konten kayak biasa, ngobrol-ngobrol. Cuman sometimes gue nggak ada orang yang buat gue ajak ngobrol. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal, dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Dan maksud gue apa ya, rada-rada kalau mau ngobrol sama orang tuh gue harus tahu gitu loh apa yang mau gue obrolin. Dan rata-rata orang yang mau gue ajak ngobrol tuh udah tercapai dan sudah terupload di YouTube gue. Makanya sekarang kayaknya akan balik lagi sedikit ke reaction. Dan nggak tahu sih, mungkin kedepannya akan ada vlog juga kali ya. Dan itu intronya aja, ya kan. Kali ini seperti biasa lah, gue akan nge-react berita ya, akan ngebawain point of view dari gue terhadap sebuah berita. Jadi kali ini berita dari tribunnews.com. Kalau dilihat dari regionalnya dari Sumatera, nanti linknya ada di deskripsi kalau kalian mau baca lengkapnya. Karena gue tidak akan baca lengkapnya seperti biasa karena biar kalian nggak males ya. Jadi judulnya adalah Oknum Guru Silat Perkosa Murid 20 kali. Jadi ada guru silat yang memperkosa muridnya 20 kali. Anjing. Jadi kasus perkosaan ini terjadi di Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan. Tersangka pelaku berinisial AA berumur 28 tahun. Yang pasti pekerjaannya guru silat dan dia dilaporkan memperkosa muridnya yang masih berusia 14 tahun gitu. Dan kasus ini terbongkar setelah AA ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Oku. Jadi yang kayak tadi dibilang, Oku adalah Ogan Komering Ulu. Dan ya, jadi di sini ada kronologinya. Katanya pemerkosaan pertama itu pada Oktober 2019. Berarti itu tuh kayak nggak cuman sih, maksud gue Oktober 2019 itu bulan ke-10 ya kan, sekarang udah bulan ke-5 gitu. Gue kira gue kira tuh baru-baru banget, ternyata nggak baru-baru banget, tapi ini sampai 20 kali dan ini lumayan sih banyak menurut gue pemerkosaan gitu loh. Maksudnya kebayang gak sih lo ada anak umur 14 tahun terus diperkosa, se-breakdown apa gitu mentalnya. Dan udah jelas dia pasti kena pasal gitu loh. Jadi yang kalau menurut gue baca sekilas, katanya si korban ini, si anak umur 14 tahun ini diperkosa atau diperkosa berarti udah sampai having sex ya, sampai 20 kali. Jadi si AA ini memakai kasar dalam tanda kutip 20 kali, tapi satu orang, bukan 20 kali beda orang. Dan gue nggak tahu apa yang memodusi dia. Menurut gue ini pedofil sih ya. Dan di satu titik gini loh, ini anak kan masih umur 14 tahun. Yang gue rada bingung, kadang-kadang di Indonesia ada melandaskan asal suka sama suka. Dan terkadang gue juga pernah, kalau nggak salah gue pernah nge-react juga kasus dimana yang umur seginian juga, tapi dengan anak umur 17 di 15 atau 16, at least itu sudah SMA ya kan. Enggak, 16 tuh udah SMA lah, maksudnya sama anak-anak SMA. Dan terkadang anak-anak muda yang kayak gini itu kadang suka menjebak juga. Gue tidak membela si gurunya, jelas gurunya salah kalau ini sampai dibilang kasus pemerkosaan. Karena berarti kalau sudah kasus pemerkosaan adalah si murid ini dipaksa. Tapi kita harus tanya juga ke muridnya, dan murid itu harus bisa jujur. Apakah ini benar pemaksaan dan akhirnya berujung jadi pemerkosaan, atau memang cuman berlandaskan asal suka sama suka dan ternyata
si perempuan ini tidak mendapatkan apa yang dia mau. Karena banyak loh di luar sana yang ternyata oknumnya bukan malah si pemerkosanya, malah yang diperkosa adalah sebuah oknum. Jadi karena mungkin dia tahu dia di bawah 17 tahun dan dia ini bisa dipidanakan, tapi menurut gua nggak juga lah, karena ini juga masih di daerah di Sumatera Selatan. Dan sebenarnya gua nggak bisa underestimate kalau ini di daerah. Dan ya menurut gua point of view gua terhadap kasus-kasus kayak gini, ini udah berkali-kali gua bawain kalau misalnya masalah oknum guru sama murid, terus ada juga yang pegawai PNS, pegawai negeri sipil segala macam. Cuman maksud gue gini loh, kayaknya memang sex education tuh harus memang sudah dibangun dari dalam rumah gitu loh. Karena gue sendiri adalah dulu nyokap bokap gue tidak pernah mengajarkan sex education secara gamblang dan secara jelas. Menurut gue, ketika ini sedikit ngomong parenting ya, ketika suatu saat nanti gue punya anak, gue juga akan membebaskan anak gue pacaran, mau dari umur berapa silahkan. Tapi dia harus bisa bertanggung jawab, at least kalau lo having sex dan resikonya adalah pregnant atau hamil, ya lo harus bisa mempertanggungjawabkan itu semua gitu loh. Makanya gue bisa bilang ya sex education itu bukan cuma masalah alat kelamin, bukan cuma masalah having sex, bukan cuma masalah MBA, bukan masalah apapun yang lain-lain, tapi lebih ke gimana cara dia menjaga dan gimana cara dia dibilang menjaga badannya sendiri, menjaga tubuhnya sendiri. Dan dia jadi tidak penasaran, karena rata-rata ketika lo ditahan, basicnya manusia ketika sesuatu hal yang dilarang, dia akan coba mencari tahu. Gue ingat banget, gue dulu sampai nonton bokep aja maksudnya dikasih punishment sama orang tua gue tuh parah banget. Padahal menurut gue itu adalah wajar aja kalau lo ngasih tahu dengan cara yang benar. Iya, lo boleh nonton ini kalau lo udah umur sekian. Berarti kan itu bukan larangan, tapi adalah sebuah saran, dimana bukan saran ya, masukan ke anak kayak ya lu sekarang nggak boleh nonton, bukan nggak boleh, tapi lu belum boleh untuk mengakses video seperti ini, bolehnya nanti ketika sudah umur sekian. Jadi si anak pun dikasih pengertian. So mungkin again and again gue cuma bisa bilang sex education itu penting banget di Indonesia apalagi ya terutama. Dan segitu aja dari gue, and that is all. See you later.